Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah bonus reading kamu. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu saat kamu menonton reading ini. Oke, menarik. Pisces dapat ini ya di tempat yang sama. Aku ngasih tahu aja. Oke, kita bahas dari yang ini. Ini berbicara tentang situasi sosial, pertemuan di tempat yang banyak orang gitu, kayak gathering, kayak rapat. Jadi kayak kamu mungkin bertemu orang-orang tertentu atau berada di tempat sebuah aktivitas di mana banyak orang di situ ya. Kenapa ada banyak orang di situ? Kita akan cari tahu lebih lanjut. Ini berbicara keberuntungan yang tidak terduga, kayak ketika itu datang itu akan sangat menyenangkan, kamu tidak duga, tapi itu akan menambahkan kebahagiaan kamu. Dan keberuntungan ini naik kelas, jadi berkat yang lebih besar lagi. Dan juga kartu ini bisa berbicara tentang perjalanan spiritual ya. Oke, mari kita bahas dari yang ini, sebuah situasi sosial, banyak orang gitu, terus ada apa dengan orang-orang ini dan kamu. Oke, wow. Yang tadi aku bilang banyak orang dan di sini ada kartu perayaan. Bisa jadi kayak kamu anggota keluarga kamu gitu ada yang sedang merayakan sesuatu kayak pernikahan, ulang tahun. Ini kan Four of Wands ya. Four of Wands itu kan kartu pertama temanya keluarga. Lalu kartu tentang sebuah komitmen hubungan yang serius perayaan. Ya, lalu mungkin sebagian dari kamu ya bertemu seseorang yang spesial gitu di kerumunan ini, di situasi sosial ini di mana ada banyak orang, kayak kamu dengan saudara kamu atau teman kamu gitu, terus kamu dikenalin, terus berlanjut. Karena apa? Di sini ada Knight of Wands. Knight of Wands itu kayak petualangan baru yang menyenangkan, sesuatu yang mungkin kamu nggak pernah lihat sebelumnya di hidup kamu atau seseorang. Jadi bikin penasaran, bikin ada sesuatu apa ya rasa yang menggelitik di hati. Sebagian lagi merayakan kehadiran atau kedatangan seorang anak dalam rumah tangganya dan dirayakan karena ini apa ya, kartu ini kan tadi berbicara tentang aktivitas di mana ada banyak orang di situ. Lalu ini juga berbicara ada progresi yang dalam aspek fisik kamu, terutama karir dan finansial, terus kamu mau merayakan itu bersama orang-orang terdekat kamu, bisa juga kamu dalam proses transformasi menyayangin diri kamu ya. Karena apa? Empress itu satu kartu yang berbicara tentang self love, abundant, kenyamanan, keindahan, tapi semua hal itu dimulai dari diri kita dulu, baru kita bisa membagi itu dengan dunia. Oke, yang berikutnya keberuntungan tidak terduga. Keberuntungan tidak terduga dalam hal apa? Tadi aku lupa bilang ya, ini bisa juga kamu merayakan pernikahan kamu gitu, kayak kamu udah ketemu seseorang gitu, sebagian dari kamu, dan um, kamu akan lanjut sih ke tahapan yang lebih serius lagi, atau pernikahan, atau tunangan. Queen of Pentacles, Page of Wands, kabar baik. Wow, keberuntungan tidak terduga. Di sini ada Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles berbicara kalau aspek pekerjaan, bisnis, karir, keberuntungan tidak terduga kamu berhubungan dengan bisnis dan pekerjaan atau karir kamu. Kayak mungkin dapat bonus, mungkin di tempat kerja kamu tiba-tiba ada sesuatu apa gitu, sesuatu yang menyenangkan, yang biasanya nggak terjadi, tapi pas itu tiba-tiba ada, tapi tiba-tiba itu naikin mood kamu atau bikin kamu seneng ya. Sesuatu yang terjadi dalam lingkungan kerja kamu, atau ada anak baru, terus kok lucu gitu, terus kamu jadi dekat sama dia. Kalau aku bilang keberuntungan tidak terduga, kadang kita juga nggak bisa nebak-nebak gitu ya. Caranya semesta mendatangkan hal-hal baik di hidup kita. Ini sebuah kabar dengan Page of Wands ini sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas atau pekerjaan. Satu lagi kartu juga berbicara tentang petualangan baru yang menyenangkan. Dan ini adalah The Fool, awalan baru ya. Awalan baru yang sangat powerful karena The Fool itu kan 4 ace jadi satu ya, semua aspek itu digabung, Ace of Pentacles, Ace of Wands, Ace of Swords, sama Ace of Cups. Semua aspek itu yang merepresentasikan banyak hal digabung jadi satu, jadi The Fool. Dan dengan The Fool ini aku melihat terutama ya kan tadi aku bilang ada fase baru di hidup kamu ya, dengan orang ini kamu kamu hubungannya lanjut ke tahapan yang lebih serius, atau kamu baru ketemu orang ini nih yang tadi aku bilang sesuatu yang menyenangkan tidak terduga, atau kamu bahkan belum pernah ketemu sebelumnya. Dan di sini ada
Knight of Wands, Page of Wands, ini kan kayak pairing ya, tapi memang untuk orang yang usianya relatif muda, atau bisa jadi kayak jiwa muda kamu keluar. Karena kalau Page sama Knight itu aku melihatnya lebih kepada kayak young adult gitu, atau late teenager. Dia mengeluarkan jiwa muda kamu, misalnya kamu udah 30-an, kamu ketemu sama dia, kayak mengeluarkan kembali jiwa muda. Bukan berarti slebor atau melakukan hal-hal yang sembarangan ya, enggak, bukan hal-hal seperti itu. Mengeluarkan jiwa muda bukan berarti melakukan hal-hal semacam itu ya, tapi ya menyenangkan aja vibe-nya bersama orang ini. Lalu juga sesuatu yang baru dengan karir kamu atau bisnis kamu. Karena apa? Tadi di sini ada Queen of Pentacles, sebuah keberuntungan tidak terduga, dan di sini ada The Fool, awal baru yang sangat luar biasa, karena di situ ada posibilitas tanpa batas dengan The Fool ya. Dengan The Fool itu kan angkanya 0. Angka 0 itu bisa jadi min 1 atau jadi plus 10, semua itu ada gitu. Tinggal gimana kita mengarahkannya mau kemana dengan The Fool. Karena aku bilang posibilitas tanpa batas. Oke, yang terakhir. Keberuntungan menjadi sebuah berkat yang besar. Apakah berkat yang besar itu? Blessing, abundant, apa yang mau datang di hidup kamu? Karena kalau bicara blessing, abundant, orang itu kan beda-beda ya definisinya. Chariot, the Sun, Queen of Cups. Oke, nih ya, sebagian dari kamu yang tadi aku bilang ini adalah kayak ketika kamu belajar menghargai diri kamu, menyayangi diri kamu, melakukan perjalanan self-love. Di situ kayak aspek-aspek lain di hidup kamu itu kayak satu persatu bertransformasi. Dengan Queen of Cups di sini. Juga ada perjalanan memulihkan inner child kamu ya, apapun yang terjadi di waktu kamu kecil atau seiring berjalannya kamu bertambah usia kan, kita tuh waktu lahir kan seperti kanvas kosong ya, tapi satu dan lain hal mengisi perjalanan hidup kita dan gak semuanya menyenangkan, dan ada luka yang kita bawa ketika kita dewasa, ada pattern-pattern tertentu yang perlu kita urai, dan ketika kamu menyadari, oh ada sesuatu nih yang perlu aku lihat dari hidup aku, dengan The Sun menyinari kegelapan dalam hidup kamu. Juga dalam kartu The Sun itu sejauh ini aku melihat gambar anak kecil ya, anak kecil berhubungan dengan inner child, atau kayak segala sesuatu hal itu kita melihat seperti dengan matanya anak kecil, selalu baru, selalu menyenangkan, selalu excited. Mengembalikan hal-hal seperti itu di hidup kita. Karena kalau kamu ingat waktu kamu kecil gitu, atau kamu ngeliat anak kecil, kayak mau ngapain aja tuh mereka seneng gitu. Kalaupun dia jatuh nangis atau dia berantem sama temennya kan, abis itu dia cepet balik lagi. Kayak nggak ada sisa-sisa dendam gitu, kayak kita orang dewasa ya marah, terus dipendam. Nggak ada, anak kecil nggak kayak gitu. Sama, ini sebuah proses pemulihan juga ya dalam diri kamu. Yang tadi aku bilang, ketika kamu melakukan sesuatu secara sadar untuk mentransformasi hidup kamu, disitulah kayak kayak apa ya, kayak air yang tenang gitu, kayak dilempar batu kan tiba-tiba gelombangnya melebar. Sama kayak gitu hidup kamu. Dan di situ ada kesuksesan, pencapaian, keberhasilan, perayaan. Ada satu lagi kartu yang berbicara perayaan ya. Di sini berbicara perayaan bersama orang-orang terdekat. Ini juga berbicara tentang perayaan ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.